Ketika Allah larang kita untuk minum minuman keras atau mengkonsumsi barang-barang yang memabukkan, itu konteksnya adalah hifzul akal, untuk menjaga normalisasinya akal kita, normalnya cara kita berpikir. Karena manusia yang membedakan dirinya dengan binatang adalah akalnya. Bayangkan kalau akal manusia tidak berfungsi, apa bedanya manusia dengan binatang? Maka potensi yang Allah berikan berupa akal yang sehat untuk bisa memahami apapun fenomena alam dan memahami apa yang ada di lingkungan kita itu janganlah dirusak. Allah larang bagi kita untuk mengkonsumsi barang-barang yang memabukkan. Ketika Allah larang kita untuk mengambil milik orang lain, tujuannya adalah hifzul mal. Kenapa dilarang kita mencuri? Karena bagaimanapun juga kepemilikan kita sudah punya masing-masing bagiannya, dan kita mesti menerima bagian kita. Tidak boleh mengganggu milik orang lain. Sebagaimana kita tidak suka milik kita diambil orang, maka kita pun tidak boleh mengambil milik orang lain. Termasuk tidak boleh mengambil barang yang diharamkan, karena akan merusak sendi-sendi kehidupan bagi pelakunya. Termasuk perintah-perintah agama, jangan sekedar dipahami perintah sebagai beban yang menyusahkan dan mengganggu aktivitas hidup kita. Satu hari kita diperintah untuk sholat 5 waktu. Apa tujuannya? Makanya kajian kita, apalagi udah ngomong tazkiyatun nafs, bukan cuma sedang membahas tentang rukun sholat saja, tapi sudah sampai pada masa di mana kita memahami kenapa Allah mewajibkan kita sholat. Salah satunya kalau mau lihat maqasid syariah, Allah sebut kok di Quran semua kewajiban itu. Contohnya sholat itu apa kata Allah? Aqimis sholata lidzikri. Tunaikanlah sholat untuk kamu mengingat aku. Jadi sholat adalah konteksnya membangun relasi manusia dengan Tuhannya, mengingat Allah, zikir kepada Allah. Pertanyaannya, untuk apa pentingnya orang berzikir? Pada akhirnya kita semua mulai bahwa hidup manusia ini adalah kombinasi antara fisik dan ruh, antara jasad dan ruh. Kalau jasadnya ada, ruhnya nggak ada, itu namanya mayit, Pak. Kalau ruhnya ada, jasadnya nggak ada, itu namanya memedi. Ini kan bukan mayit, karena ada ruhnya. Ini bukan memedi, ada jasadnya. Berarti ini manusia. Dan kita tahu jasad itu kebutuhannya apa, ruh kebutuhannya apa. Kalau untuk urusan fisik, kata Allah di Quran di ayat yang lain, Allah katakan mereka itu mengerti betul, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya. Mereka manusia itu paham hal-hal yang sifatnya zahir untuk urusan dunia, yang material untuk urusan dunia. Tapi untuk urusan akhirat manusia itu seringkali lalai. Ya contohnya ini. Kalau kebutuhan fisik kita dari mulai urusan makan, minum, tidur, istirahat, itu nggak usah pakai diatur sama agama. Ngerti banget, Pak. Orang kalau lapar pasti butuh makan. Asal perutnya lapar, ada berbunyi-bunyi dikit, udah paham, pasti nyari bakul nasi. Kalau hawanya haus, pasti dia nyari air. Asal udah anggap-anggap dikit, nyari bantal. Paham kan? Paham yang kayak gitu mah. Itu kan kebutuhan fisik, Pak. Tahukah kita kebutuhan rohani kita itu apa? Roh itu konsumsinya bukanlah nasi, bukan roti. Roh kita konsumsinya bukanlah air. Roh kita tidak pernah istirahat, tapi roh kita butuh asupannya. Sebagaimana tubuh kita membutuhkan asupannya, roh juga membutuhkan asupannya. Apa asupan roh itu? Zikir kepada Allah. Maka pada akhirnya Allah katakan, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah bahwa dengan zikir kepada Allah, hatimu akan menjadi tenang. Maka nggak ada jalan lain manusia kalau pengen hidupnya tenang itu, kecuali membangun rasa dengan Tuhan, ingat dengan Allah. Dan Allah tidak bebangi kita 24 jam terus, tapi setidaknya lewat sholat itu terbaharui 5 kali dalam sehari, terbaharui intensitas hubungan kita dengan Tuhan, masuknya asupan rohani kita, di mana roh kita ini tidak akan pernah tenang, tidak akan pernah bahagia,
tidak akan pernah mengalami suasana yang smooth kecuali hati ini disambungkan dengan penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sampai pada level ini kita memahami dan meyakininya, maka bagi kita sholat bukanlah sebuah beban, tapi sholat menjadi kebutuhan bagi kita. Sebagaimana kita cerdas, kalau lapar kita harus cari makan, kalau haus kita harus cari minum, kalau ngantuk kita mesti nyari tempat tidur. Harusnya ketika jiwa kita gelisah, kita paham apa yang harus kita cari. Nggak ada jalan lain, yang kita cari adalah Allah. Jangan dikira kalau kemudian manusia yang berlimpah kekayaan dunia hidupnya bakal bahagia. Tidak. Hari ini kita bisa saksikan dan kita bisa cari informasi yang lengkap. Kalau Bapak tidak punya informasi bahwa tidak melulu orang-orang yang hidupnya berkecukupan dia mendapatkan kebahagiaan yang mereka cari. Negara-negara barat hari ini, khususnya yang ada di wilayah Skandinavia, dari mulai Denmark, Swedia, Finlandia, Iceland, dan segala macam, mereka adalah negara yang mencapai tingkat pendapatan tertinggi di dunia. Di Asia model kayak Jepang, pendapatan per kapitanya paling tinggi. Tapi tahukah kita bahwa bunuh diri itu adalah penyebab kematian tertinggi di negara-negara maju? Kenapa mereka bunuh diri? Padahal buat orang Depok mungkin nggak masuk akal, orang duitnya banyak bunuh diri. Kata orang Depok yang nggak punya duit. Kalau dia punya duit, dia akan tahu juga Pak sebenarnya, karena duit tidak menjamin manusia bahagia, karena pemenuhan rohaninya kosong. Mudah sekali mereka stres, mudah putus asa. Tapi orang yang punya iman, orang yang punya Tuhan, cenderung akan kuat dalam menghadapi dinamika hidup. Dan Allah sudah turunkan ayatnya di Quran, wala tayasu mir rauhillah innahu la yayasu mir rauhillah illal qaumul kafirun. Jangan sekali-kali putus asa dari rahmat Allah, karena tidak ada yang putus asa dari rahmat Allah kecuali orang kafir. Ya karena mereka nggak punya tujuan hidup yang jelas. Kalau kita dengan agama, dengan keyakinan kepada hari kiamat dan segala rentetan peristiwa yang terjadi sesudah kiamat, di sana ada surga, ada neraka, kita yakin betul orang beriman ini nanti kalau mati kita akan dapat surga. Yakin nggak? Itu yang bikin kita kuat Pak. Bahasa orang Depok mau begini, biarin dah di Depok gue hidup melarat, yang penting mantar mati masuk surga, karena saya punya harapan. Walaupun usahanya nanti gitu, paling tidak punya harapan. Tapi orang yang bunuh diri itu kan nggak punya harapan lagi. Ketika dia gagal hari ini, dia katakan sudah habis hidupnya. Dia nggak meyakini, karena mereka sekarang yang terpenuhi hasrat materialnya, kosong jiwanya, mudah dan rentan putus asa karena tidak punya pegangan dan keyakinan hidup. Maka keyakinan itu menjadi barang mahal. Oleh karena itu iman dan Islam kita tidak boleh hanya sebatas kepercayaan, tapi harus sampai pada wilayah yakin.